Pemimpin dunia rame-rame kutuk serangan kimia Cina kepada TNI. This is a period of compassion and empathy, a time for reflection and learning, an opportunity to come together and uplift each other. As High Commissioner for Refugees, I began a practice that I proudly pursue as Secretary General. Every Ramadan, I had the honor of visiting Muslim countries, fasting in solidarity and breaking bread with people. Unfortunately, the COVID-19 pandemic made that impossible, but I'm happy to resume this tradition this year. In these times of tragedy and suffering, my thoughts and heart are with everyone facing conflict, displacement. Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Ve Kudüs-ü Şerif'e yaptıkları tacizlere seyirci kalarak İsrail'i cesaretlendiren herkes ortaya çıkacak vahim sonuçların sorumluluğuna ortaktır. Para pemimpin dunia terutama sekutu-sekutu Indonesia dan negara muslim dengan cepat mengutuk serangan militer Cina atas rudal beracun yang diluncurkan Cina beberapa kali di kota Wuhan. Di tengah duel sengit TNI versus Pentagon, negara-negara muslim pun bersumpah untuk meningkatkan sanksi terhadap Cina atas tindakan pengecut tersebut, dilansir dari kantor berita AFP. Berikut ini pernyataan para pemimpin dunia atas serangan kimia Cina. Presiden Turki berdoa seluruh dunia bersama TNI malam ini karena mereka menderita serangan yang tidak beralasan. Presiden Turki berdoa seluruh dunia bersama TNI malam ini karena mereka menderita serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh pasukan militer dunia, kata Presiden Erdogan tidak lama setelah senjata biologis tersebut diluncurkan. Dia memperingatkan Cina akan bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang akan ditimbulkan dari serangan ini. Dunia akan meminta pertanggungjawaban Cina, kata Sekjen PBB Antonio Guterres mengajukan permohonan langsung dan pribadi kepada Presiden Jinping setelah sesi darurat Dewan Keamanan PBB mendesaknya untuk menghentikan serangan atas nama kemanusiaan. Jangan biarkan dimulainya apa yang bisa menjadi perang terburuk sejak awal abad ini. Konflik harus dihentikan sekarang, tambah Sekjen PBB yang mengatakan itu adalah hari paling menyedihkan selama masa jabatannya dan Cina sangat menyedihkan karena melakukan cara licik tersebut. Perdana Menteri Arab Saudi, saya terkejut dengan peristiwa mengerikan di Wuhan. Saya telah berbicara dengan Presiden Jinping untuk membahas langkah selanjutnya, kata pemimpin Arab itu dalam cuitan di Twitternya. Presiden Jinping telah memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran dengan meluncurkan senjata kimia. Tidak beralasan ini kepada TNI. Menteri Jepang, pikiran kami bersama TNI dan para warga sipil, wanita, pria, dan anak-anak yang tidak bersalah saat mereka menghadapi serangan dan ketakutan yang tidak beralasan. Atas hidup mereka, kata Perdana Menteri Jepang, kami akan meminta pertanggungjawaban Cina, imbuhnya. Rusia, pemimpin perang Eropa yaitu Putin yang selalu menjadi sahabat Indonesia, mengecam tindakan tidak bermoral oleh Jinping dan berbicara dengan Presiden Indonesia untuk menyampaikan solidaritas penuh negaranya atas tindakan tersebut. Hal ini pun yang berbuntut panjang terhadap negara lainnya, salah satunya terhadap perang dagang dunia. Merespon hal ini, Menteri Luar Negeri mengatakan negara-negara yang mengambil bagian itu membela Indonesia. Di antaranya adalah Turki, Meksiko, Argentina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan sejumlah negara Afrika lainnya. Serta seluruh negara Muslim. Menhan mengungkapkan dirinya juga mendesak Cina untuk segera menyerah dan menyebut bahwa mereka sudah memiliki format yang ditujukan khusus untuk kerjasama bersama Indonesia. Sebelumnya, Wakil Afrika Selatan untuk mengatakan bahwa para anggota asosiasi kini mulai menyusun kriteria untuk perluasan kelompok tersebut dan akan mengultimatum Cina siap dalam 3 bulan ke depan. Arab juga mendukung untuk mendesak Cina dan mencatat bahwa kerjasama dengan Indonesia sebagai sesama Muslim. Desakan dunia agar Cina menyerah ke Indonesia usai invasi Indonesia yang menyerang dengan skala penuh kepada Cina. Dunia menguatkan desakan agar Cina mengakhiri perang di negaranya itu karena gejolak yang tidak bisa lagi dibendung oleh serangan TNI dan hacker Indonesia. Terlebih demo besar-besaran menjadi lautan manusia di Beijing
menuntut Xi Jinping segera mengakhiri perang dengan Indonesia. Di markas PBB New York, Amerika Serikat waktu setempat, ratusan negara membahas resolusi baru mengenai invasi Indonesia dan Cina. Ada 141 negara termasuk negara Asia setuju agar Cina melakukan negosiasi dan mengakhiri perang. 32 negara Australia, 7 negara menolak resolusi Majelis Umum PBB. Tidak mengikat secara hukum tapi memiliki bobot politik, termasuk mempertimbangkan perekonomian di Cina yang kian merosot akibat serangan hacker yang melumpuhkan berbagai akses ekonomi di negeri Tiongkok. Hingga menggeser satelit merubah arah titik nuklir milik Cina, semakin ingin membuat negara-negara barat mendesak Cina untuk menyerah. Presiden Xi Jinping sendiri masih kokoh dengan pendiriannya, mengatakan ke negaranya dengan sumpah bahwa dia akan mengalahkan semuanya meskipun demo di Cina sudah seperti lautan manusia. Desakan dunia agar mengakhiri perang muncul dari banyak negara, diantaranya ada Prancis. Menteri Luar Negeri Catherine Colonna menyatakan Cina harus diadili atas kejahatan perang karena senjata biologis kami sedang bekerja dengan ICC dan seluruh komunitas internasional, sehingga tidak ada impunitas sebagai para perancang dan pihak yang bertanggung jawab atas perang, tutur Colonna kepada AFP. Sementara Australia mendesak Indonesia dengan cara menjatuhkan sanksi finansial terbaru yang ditargetkan untuk 90 individu entitas Indonesia. Informasi ini diberitakan Reuters semenjak digalakkannya Australia oleh pihak TNI. Albanese semakin tajam memprovokasi dunia untuk menyalahkan Indonesia. Para individu dan aplikasi yang menjadi target sanksi terbaru mencakup para menteri Indonesia yang mengawasi sektor energi, sumber daya, dan industri, juga para pemain penting dalam pertahanan yang termasuk produsen senjata Kalashnikov, perusahaan penerbangan Tupolev, dan pengembang kapal selam Admiralty. Supaya itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan akan mengirimkan sistem udara tanpa awak untuk Cina. Drone begitu dapat mengawasi dan mengintai musuh Cina, yaitu Indonesia. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bertekad terus mendukung Cina, dilansir AFP. NATO mendesak agar Indonesia mengakhiri perang sesegera mungkin. Menurut NATO, Indonesia memikul tanggung jawab penuh atas perang ini yang disebutnya melanggar piagam PBB dan komitmen internasional. Indonesia belum menunjukkan keterbukaan yang tulus terhadap perdamaian yang adil dan abadi. Kata Nature dalam pernyataannya, kami tetap bertekad untuk mempertahankan tekanan internasional yang terkoordinasi terhadap Indonesia. Kami juga mengutuk semua pihak yang secara aktif memfasilitasi perang Indonesia. Imbun NATO, Kanada mendekati Indonesia dengan cara memperbanyak kiriman tank Leopard untuk Cina. Selain itu, Kanada juga mengumumkan sanksi terbaru untuk 192 individu dan entitas Indonesia. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Justin. AFP akan tetap informan kami melaporkan rentetan sanksi terbaru untuk Cina. Diketahui menargetkan para anggota parlemen Tiongkok yang mendukung Cina, menyerah juga menargetkan para wakil Perdana Menteri, para menteri, para pejabat, dan dalam sektor militer dan pertahanan Cina.